Suku Muko-Muko atau disebut Muke-Muke mendiami wilayah yang sekarang masuk Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu yang mendekati perbatasan wilayah Sumatera Barat di utara. Orang Minang Muko-Muko mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Muko-Muko, yang memiliki persamaan dengan bahasa Minangkabau. Selain bahasa, unsur-unsur kebudayaan Muko-Muko banyak memiliki persamaan dengan kebudayaan Minangkabau. Dalam sistem kekerabatan, mereka mengamalkan prinsip penarikan garis keturunan matrilineal, sebagaimana yang berlaku di daerah Minangkabau. Daerah Muko-Muko termasuk wilayah rantau Minangkabau, atau dalam Tambo Minangkabau disebut Ombak nan Badabuah, yaitu daerah sepanjang pesisir pantai barat dari Padang hingga Bengkulu Selatan. Daerah ini pernah menjadi bagian wilayah Kerajaan Inderapura yang berkedudukan di Kabupaten Pesisir Selatan. Sejak masa kolonial Inggris, Muko-Muko dipisahkan menjadi bagian administratif Bengkulu, sebagaimana telah berlangsung setelah kemerdekaan Indonesia. Secara historis, Muko-Muko merupakan bagian dari wilayah Minangkabau. Hal ini ditandai dari banyaknya persamaan kebudayaan yang berlaku pada keduanya. Orang Muko-Muko memiliki adat istiadat yang tidak jauh berbeda dengan orang Minangkabau. Adat Muko-Muko bersumber pada adat Minangkabau yang berfalsafah. Adat Basandi Syarak Basandi Kitabulah. Daerah Muko-Muko disebut dalam Tambo Minangkabau sebagai wilayah rantau Minangkabau. Di wilayah Muko-Muko dulunya terdapat kerajaan anak sungai. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-16 dan berpusat di Sungai Selagan. Wilayah membentang dari utara Sungai Manjunto hingga air Urai di selatan. Penguasanya disebut sebagai keturunan raja-raja Priaman. Saat ini, daerah Muko-Muko masuk ke dalam wilayah Bengkulu, berbatasan dengan dua provinsi, yaitu Jambi dan Sumatera Barat. Penduduk asli Muko-Muko terdiri dari dua suku, yaitu Minang Muko-Muko dan suku Pekal. Terbentuknya Muko-Muko sebagai kabupaten setelah kemerdekaan menyebabkan masyarakat yang mendiami Muko-Muko semakin beragam. Jumlah orang Muko-Muko belum diketahui secara pasti, tetapi ada perkiraan sekitar 60.000 jiwa. Sebagian besar orang Muko-Muko hidup dari usaha pertanian, nelayan, dan berdagang sebagai lainnya. Berpenghidupan sebagai pedagang dalam pertanian seperti yang dilakukan oleh penduduk Bengkulu Utara umumnya. Orang Muko-Muko umumnya memeluk agama Islam. Sistem kepercayaan asli setempat masih tampak juga dalam kehidupan sehari-hari. Adat yang berlaku di Muko-Muko bersumber kepada adat Minangkabau yang dijelaskan lewat ungkapan atau pertatih-tatih orang Muko-Muko mengenal falsafah. Orang Muko-Muko mengenal tipe kesatuan kerabat yang disebut kaum. Ada 6 kaum di Muko-Muko, yaitu kaum berenam di hulu, kaum 8 di tengah, kaum 14, kaum berenam di hilir, kaum 5 suku, dan kaum Gersik. Kepala kaum menjadi penanggung jawab pelaksanaan adat pada tingkat kekeluargaan seperti pesta pernikahan, id, Natan, dan sunat rasul. Dalam perkawinan, orang Muko-Muko mengadut sistem perkawinan esok gami, sebagaimana halnya yang berlaku dalam adat Minangkabau. Orang Muko-Muko pernah mengenal sistem pemerintahan tradisional yang disebut marga yang dipimpin oleh pasira, yang dibantu oleh seseorang dengan jabatan yang disebut Bepati Mangku. Di Muko-Muko, punggutan itu ada yang dalam bentuk tenaga yang disebut padi katulungan, yaitu wajib bekerja selama 3 hari
dalam setahun untuk kepentingan pasiran. Bahasa sehari-hari orang Mukomuko menggunakan setidaknya dua bahasa, yaitu bahasa Minang Mukomuko dan bahasa Pekal, ditambah bahasa resmi Indonesia. Mukomuko adalah daerah perbatasan di Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat Mukomuko mempunyai corak budaya yang lebih kaya karena merupakan pertemuan dua budaya atau lebih yang tinggal di daerah ini. Aktivitas ekonomi masyarakat banyaknya perkebunan besar yang menyangga kehidupan masyarakat. Data tentang pendapatan domestik regional bruto daerah menunjukkan bidang pertanian menempati urutan paling atas, yaitu 42%, bidang perdagangan 16,67%, bidang industri dan pengolahan 13,37%. Dengan pertumbuhan perekonomian yang semakin maju, maka daerah Mukomuko semakin terbuka terhadap aktivitas ekonomi yang ada di lingkungannya. Dengan terjadinya aktivitas perekonomian, maka interaksi masyarakat dengan kaum pendatang menjadikan munculnya ikatan perkawinan dengan masyarakat pendatang. Perkawinan dengan masyarakat pendatang akan berdampak terhadap pola tatanan kehidupan masyarakat di sana. Namun, ada istilah adat yang mereka pakai selama ini dapat dijadikan alat untuk mengendalikan terjadinya perubahan tatanan kehidupan. Peranan adat sangat membantu masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai budaya serta norma agama. Kabupaten Mukomuko adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia, sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara. Kabupaten Mukomuko berdasarkan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat di utara, Kabupaten Kerinci di timur, Samudra Hindia di barat, dan Kabupaten Bengkulu Utara di selatan. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko tahun 2021 mencatat jumlah penduduk Mukomuko sebanyak 190.480 jiwa. Secara geografis, Kabupaten Mukomuko terletak pada 101 derajat 01,15,1 sampai 101 derajat 51,29,6 bujur timur dan 02 derajat 16,32,0 sampai 3 derajat 07,46,0 lintang selatan. Suhu udara Kota Mukomuko berkisar antara 21,10 derajat Celcius sampai dengan 34,6 derajat Celcius dengan cuaca hujan rata-rata 191,2 mm. Penduduk asli Mukomuko adalah Entis Mukomuko yang merupakan suku dari rumpun Minangkabau. Secara adat, budaya, dan bahasa, Mukomuko dekat dengan wilayah pesisir selatan di Sumatera Barat. Pada masa lalu, daerah Mukomuko ini termasuk salah satu bagian dari rantau pesisir barat, Pasisir Barat, suku Minangkabau. Suku Mukomuko ialah suku yang serumpun dengan Minangkabau atau kelompok etnik terdekat Minangkabau. 10 spot wisata di Mukomuko. Benteng Ana terletak di Kota Jaya, Kabupaten Mukomuko. Benteng ini dibangun pada masa kolonial Belanda, tepatnya di tahun 1798. Sesuai dengan usianya, sudah banyak beberapa kerusakan yang cukup fatal. Ada yang menduga benteng ini dulunya berbentuk limas dengan banyak lorong di dalamnya. Yang jelas, pemandangan di tempat ini, Pantai Batung Badoro terletak di Kelurahan Koto Jaya, Kabupaten Mukomuko. Nama pantai ini disesuaikan dengan keindahan dan pesona yang ada di sekitar pantai. Kata Batung diartikan kerikil kecil, sedangkan kata Badoro memiliki arti deburan pantai yang indah. Memang di sekitar bibir pantai terdapat banyak batu kerikil dan memiliki banyak warna. Pantai Batu Kumbang terletak di Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipu. Pantai ini merupakan tempat bersantai yang tak asing lagi bagi orang Bengkulu. Dituturkan bahwa tokoh proklamator pernah mampir di sana sebelum pindah ke rumah pengasingan Bung Karno. Lantaran memiliki jam operasional yang cukup panjang, Pantai Batu Kumbang dapat dikunjungi kapan saja. Danau Lebar merupakan salah satu danau yang terletak di antara dua desa, yaitu Desa Tanah Harapan yang terletak di Kecamatan Teras Terunjam. Meski namanya Danau Lebar, namun danau ini memiliki lebar yang hampir sama dengan danau lainnya. Hanya saja, tempat wisata yang masih perawan memang menyisakan luas yang sangat lebar. Banyak tumbuhan yang hidup di Pantai Abrasi Mukomuko terletak di Koto Jaya, Kabupaten Mukomuko.
Mungkin awalnya dibangun sebuah temeng bergunda untuk mencegah adanya abrasi di sekitar bibir pantai. Namun, siapa sangka bahwa usaha tersebut membuahkan hasil yang ajaib. Banyak pengunjung yang suka datang ke pantai ini karena memiliki pesona indah dan memukau. Muara Lima Sungai terletak di Kota Jaya, Desa Pasar Sebelah, Kabupaten Mukomuko. Sesuai dengan namanya, muara ini memang merupakan pertemuan 5 sungai yang berbeda. Tidak heran jika ikan yang ada di muara ini cukup banyak. Cocok bagi Anda yang suka memancing karena ukurannya juga cukup sesuai dengan ikan air payau lainnya. Danau Nibung terletak di Banda Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. Pesona danau ini cukup unik dan luar biasa. Fasilitas yang ada di sekitar danau juga cukup lengkap. Ada toilet, musola, dan warna air berupa kapal dan bebek air. Danau ini juga memiliki air yang jernih, agak kebiruan. Bendungan air Manjunto terletak di Desa Lalang Luas, Kecamatan Koto, Kabupaten Mukomuko. Usia bendungan ini sudah cukup lama, yakni sekitar 32 tahun. Sejak dibangun pada tahun 1989, bendungan ini memiliki arti penting untuk pertanian dan perkebunan di daerah Mukomuko. Makna yang dalam bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Pantai Pandanwangi terletak di Kelurahan Koto Jaya, Kabupaten Mukomuko. Menurut seorang pengunjung Pantai Pandanwangi, Kostomo 27, warga Desa Sukamaju, Kecamatan Penarik, mengatakan sengaja datang ke Pantai Pandanwangi karena tempatnya bersih dan teratur. Udara yang segar dan dengan air pantai yang membiru membuat para pengunjung yang datang ke sini semakin nyaman. Air terjun Pondok Sugu ini terletak di Desa Air Berau, Kecamatan Pondok Sugu, Kabupaten Mukomuko. Wisata air terjun ini selain lokasi wisata alamnya masih alami, juga menyimpan beragam pesona alam, flora dan fauna berbagai jenis. Segala kebaikan alam ada di sini, membuat kita sadar begitu megah dan mahakarya Sang Pencipta. Makanan khas Kabupaten Mukomuko yaitu rendang lokan. Lokan merupakan salah satu jenis kerang yang ciri-cirinya bercangkang hitam dengan tekstur daging yang tebal dan kenyal. Di Mukomuko, rendang lokal dikenal juga dengan nama sambal lokan. Hidangan ini menggunakan bumbu utama berupa santan kelapa, daun salam, dan serai. Kemudian dimasak selama kurang lebih 3 jam. Cita rasanya gurih dan aromanya sangat khas, membuat siapa saja pasti ingin mencicipinya. Dan ini adalah salah satu rumah adat dari Kabupaten Mukomuko. Rumah adat dari Kabupaten Mukomuko merupakan rumah panggung yang biasa disebut dengan rumah adat Putri Beni Alam. Sebagian besar material rumah ini terbuat dari kayu. Atap pada rumah adat ini memiliki kemiripan dengan rumah adat Sumatera Barat pada bagian tampak meruncing. Itulah tadi beragam kebudayaan yang berada di Kabupaten Mukomuko. Dan tadi adalah sedikit penjelasan dari kami mengenai apa saja yang ada di Kabupaten Mukomuko seperti wisata alam, kuliner, dan kebudayaannya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.